Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Ketika nazar. sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan Wassalamualaikum sebuah warahmatullahi benda, wabarakatuh. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang para pemirsa Fatwa TV pada program live interaktif konsultasi Islam. Pada malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali pada program yang kita nanti-nantikan bersama, salah satu program Fatwa TV, program live interaktif konsultasi Islam, tentunya bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini, MA Hafidhahullahu Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah selama 1 jam mendatang kita akan menemani kebersamaan Anda, dan tentunya kita akan persilakan nantinya kepada seluruh para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini, yang nantinya kita akan kami buka pertanyaan secara langsung melalui telepon yang bisa Anda tuju di nomor 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pemirsa, kita juga sudah menambah layanan untuk via telepon WhatsApp. Anda bisa menghubungi nomor di 0821 7000 6087. Dan nantinya kita juga akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Alhamdulillah malam hari ini telah bersama kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, bagaimana? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Gimana antum? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Malam hari ini nggak ada agenda safar ini Ustadz ya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah, berarti bisa membersamai para pemirsa malam hari ini Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallah. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka untuk membuka program live interaktif kita malam hari ini. Tentunya akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimana wa rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan menghadapi pemilu tahun 2024. Kurang dari sebulan kita akan melakukan hal tersebut. Maka di sini saya ingin menyampaikan 3 pesan yang saya lihat paling penting untuk terus diingat menghadapi pemilu yang seperti ini. Pesan yang pertama yang ingin Anda sampaikan, gunakanlah hak suara Anda untuk memilih siapa pemimpin yang akan menguasai Indonesia, akan menjadi penguasa kita. Kita diberikan hak untuk memilih, maka jangan sia-siakan. Para ulama telah berfatwa membolehkan kita untuk menyumbangkan suara di pemilu. Dan mereka menyebutkan kaidah yang sangat masyhur, yaitu irtikabu akhafid dararain. Memilih darar atau mudarat yang paling ringan. Para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah.
memang pemerintah tidak memaksa kita untuk memilih. Kita berada di antara dua pilihan, memilih atau tidak memilih, menyumbangkan suara kita atau tidak menyumbangkan suara kita. Hanya saja kalau kita tidak menyumbangkan suara kita, nantinya suara kita akan terbuang sia-sia. Di sisi lain, orang-orang yang buruk akan semakin mewarnai dan mempengaruhi negara dan pemerintahan kita. Maka jangan sampai kita tidak menyumbangkan suara kita. Berusahalah semampu kita. Taib. Tentunya kita harus banyak mengetahui atau mencari tahu siapa saja paslon yang akan kita pilih. Siapa saja paslon yang diberikan kepada kita. Kita harus banyak mengetahui, banyak mencari tahu tentang mereka. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, pilihlah paslon yang menurut kita maslahatnya lebih besar untuk Islam dan kaum muslimin. Pilihlah paslon yang menurut kita maslahatnya lebih besar untuk Islam dan kaum muslimin. Dan ini menuntut kita untuk banyak mencari tahu tentang paslon-paslon yang ada. Iya, dan sekarang cara untuk mencari tahu tentang mereka, latar belakang mereka, kehidupan mereka, ini sangat mudah. Media sosial sudah sangat terbuka. Berita-berita sangat banyak disampaikan oleh beberapa sumber. Memang bisa saja sumber-sumber tersebut tidak valid, tapi banyak sumber yang bisa kita lihat. Kita bisa bandingkan mana yang hoax, mana yang tidak. Dengan melihat banyak sumber-sumber tersebut, kita akan sampai kepada fakta, sampai kepada sesuatu yang benar-benar ada pada paslon-paslon tersebut. Intinya, pilihlah paslon yang maslahatnya paling besar untuk Islam dan kaum muslimin. Kalau tidak ada itu, maka pilihlah paslon yang mudaratnya paling kecil. Pilihlah paslon yang mudaratnya terhadap Islam dan kaum muslimin itu paling kecil. Jadi kita tidak memilih paslon karena individunya, tapi kita memilih paslon karena maslahat untuk Islam dan kaum muslimin. Kalau misalnya nanti di pemilu yang akan datang ada paslon yang lebih baik dari yang ada sekarang untuk Islam dan kaum muslimin, kita pun akan memilih paslon tersebut. Jadi standarnya adalah untuk maslahat Islam dan kaum muslimin. Standarnya adalah untuk menghindarkan mudarat yang mungkin bisa menimpa Islam dan kaum muslimin di negeri ini. Pesan yang ketiga yang ini Anda sampaikan di sini dan saya lihat ini sangat penting sekali. Jangan menjadikan pilihan sebagai standar wala dan bara. Jangan jadikan pilihan sebagai standar wala dan bara. Wala itu sikap loyal kepada seseorang. Bara itu sikap menjauhkan diri dari seseorang. Taib. Jangan sampai kita jadikan pemilu ini untuk menentukan siapa kawan, siapa lawan. Hanya gara-gara atau hanya dengan standar siapa yang dia pilih dalam pemilu ini. Kalau pilihannya sama dengan kita, maka kita katakan dia kawan kita. Kalau pilihannya beda dengan kita, maka kita katakan dia lawan kita.
Jangan sampai kita jadikan ajang pemilu untuk hal-hal yang seperti ini. Ini sikap yang ekstrim. Ya, ini berlebihan. Hormatilah pilihan orang lain. Jangan suudzon kepada orang lain karena pilihan yang berbeda. Iya. Karena bisa jadi orang lain punya pandangan yang berbeda dengan kita dalam masalah maslahat untuk Islam dan kaum muslimin. Bisa jadi orang lain melihat paslon yang tidak kita pilih, menurut dia maslahat yang lebih besar untuk Islam dan kaum muslimin. Dan para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam menilai orang lain, kita tidak bisa memastikan kebenaran pilihan kita. Bisa jadi apa yang terlihat tidak sesuai dengan kenyataan. Maka karena ini sesuatu yang tidak bisa kita pastikan, maka jangan sampai kita wala' dan bara' dalam masalah ini. Hormati pilihan orang lain. Setelah selesai pemilu sudah. Kita nantinya akan mempertanggungjawabkan pilihan kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada yang golput pun, maka hormati pilihan dia. Sehingga ya pemilu ini tidak menjadi ya sesuatu yang memecah belah umat Islam. Sesuatu yang memecah belah masyarakat Indonesia. Jangan sampai. Coba lihatlah pemilu-pemilu sebelumnya. Banyak orang yang karena pemilu akhirnya bermusuhan. Di grassroots masih banyak bermusuhan, yang atas sudah bersatu lagi. Iya. Jangan sampai ya kita diperalat oleh pemilu ini. Kita yang banyak berkorban yang dapat kebaikan orang lain. Ya, tidak usah seperti itu ya. Silahkan memilih dan dasarkan pilihan kita dengan maslahat untuk Islam dan kaum muslimin. Setelah itu jangan kait-kaitkan dengan siapa yang kawan, siapa yang lawan, karena pilihan dalam pemilu. Demikian 3 pesan yang ingin Ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, syukran Ustaz atas nasihat yang telah disampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakallahu. Dan pemirsa Fatwa TV, para pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi nasihat yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullah Ta'ala pada malam hari ini. Semoga nasihat-nasihat tersebut bisa menjadi renungan bagi kita semua, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menerapkan nasihat tersebut di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan, kita akan sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif malam hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Dan kembali kepada para pemirsa dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menyimak pada malam hari ini, kami undang seluruhnya untuk bisa bergabung bersama kami, berinteraksi pada malam hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Sekali lagi Anda bisa menelpon kami melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pemirsa, kembali kami kabarkan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar bahwasanya sudah ada layanan yang lebih mudah untuk bisa berinteraksi bersama kami malam hari ini, yaitu Anda bisa mengaktifkan atau menggunakan layanan call via WhatsApp atau WA melalui nomor 0821 7000 6087. Sekali lagi Anda bisa menghubungi kami via WA di 0821 7000 6087.
Maka jangan sia-siakan kesempatan emas ini para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Anda bisa bertanya seputar keislaman tentunya kepada guru kita pada malam hari ini, Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullah Ta'ala. Baik, Ustadz, izinkan kami untuk membacakan pertanyaan tertulis yang telah masuk ke meja redaksi kami. Ada pertanyaan pertama dari Ibu Retno di Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Pertanyaannya, pada saat tawaf ibadah umroh, apakah boleh kita menyentuh Ka'bah? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, para jemaah sekalian rahimanallah, menyentuh Ka'bah ini kalau maksudnya adalah untuk mencari keberkahan, ya jelas tidak dibolehkan. Kalau maksudnya adalah bahwa dengan menyentuh maka tawafnya menjadi lebih afdal, ini juga tidak dibolehkan. Kalau menyentuhnya karena berdesak-desakan, akhirnya dia menyentuh Ka'bah untuk menjaga dirinya agar tidak jatuh, maka tidak ada masalah. Ya. Ka'bah itu para jamaah sekalian rahimanallah, yang disyariatkan untuk disentuh hanya dua saja, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Rukun Yamani sunnahnya diusap saja, tidak ada amalan mencium di rukun Yamani. Dan juga tidak ada amalan memberikan isyarat kepada rukun Yamani ketika tidak bisa menyentuhnya atau mengusapnya. Adapun rukun Hajar Aswad, maka kalau bisa menciumnya atau mengecupnya, maka kita mengecupnya. Kalau tidak bisa, maka kita mengusapnya. Kalau tidak bisa, maka memberikan isyarat. Selain dua rukun ini, maka tidak ada keutamaan untuk menyentuhnya. Tidak ada keutamaan untuk mengusapnya. Jadi kalau misalnya tujuannya adalah untuk mencari berkah, jelas ya ini tidak dibolehkan. Tabarruk dengan Ka'bah bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan cara tawaf mengelilinginya. Kalau niatnya adalah agar tawafnya lebih utama, jelas ini tidak dibolehkan. Kalau dia menyentuh Ka'bah karena kebutuhan yang lainnya, misalnya berdesak-desakan, akhirnya dia memerlukan untuk mencari sesuatu yang bisa menjaga posisi dia dalam berdiri, maka tidak ada masalah ya, karena memang dia tidak bermaksud untuk menyentuh Ka'bah, tapi dia menyentuh Ka'bah untuk menjaga posisi dirinya agar tetap bisa berdiri dan selamat. Ya demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah diberikan, jazakumullah khairan. Semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya khususnya dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada malam hari ini. Baik, alhamdulillah pemirsa telah terhubung bersama kita malam hari ini. Ada penelpon pertama, Ummu Yodi di Pekanbaru. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nggak dengar. Oh, baik. Nah, ya, afwan Ummu Yodi bisa diulangi? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Rosa Ustaz. Iya. Begini Ustaz, bagaimana hukumnya julid fisabilillah dengan menyerang Yahudi dan media sosial untuk menghancurkan mental atau tentara Yahudi dengan kata-kata bulian dan sejenis? Iya. Ya. Bisa didengar ya Ustaz ya? Iya. Tentang julid fisabilillah, karena ada seseorang Ustaz yang membolehkan gitu Ustaz. Jadi sementara kata-kata bulian itu jenis makian atau ya kata-kata yang kasar gitu Ustaz. Baik. Ya, terus satu lagi Ustaz, si A tidak punya tabungan yang bisa yang berlogo Visa yang bisa menarik di Mekah.
ketika temannya si B kehabisan rial, dia meminta bantuan kepada si A dengan cara mentransfer terlebih dahulu kepada si A sejumlah uang dan administrasinya, kemudian si A menarik di ATM di sana. Apakah tanpa ada melebihkan atau apa Ustaz? Apakah itu termasuk riba? Baik. Ya itu aja Ustaz. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, tentang pertanyaan yang pertama, memaki-maki orang Yahudi lewat media sosial. Ya. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah dengan memaki-maki orang Yahudi lewat media sosial, mereka akan terpengaruh dengan itu ataukah tidak? Ini yang akan mempengaruhi hukumnya. Kalau makian-makian kita kepada orang-orang Yahudi yang memang mereka memerangi kaum muslimin di negeri Palestina, itu bisa merontokkan mental mereka, bisa menjadikan mereka terpuruk. Maka Anda melihat yang seperti itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka memang bukan hanya menyerang kaum muslimin dengan mulut mereka, mereka menyerang kaum muslimin dengan bom mereka, dengan peralatan perang mereka. Memang mereka berhak dengan itu. Bahkan kalau misalnya kita bisa membantu saudara-saudara kita kaum muslimin untuk menyerang orang Yahudi secara fisik pun tidak ada masalah dalam keadaan yang seperti ini. Seperti saat ini. Mereka benar-benar melanggar perjanjian perdamaian itu. Mereka benar-benar menyerang kaum muslimin, saudara-saudara kita di sana. Jadi di sini tidak dilihat lagi ini makian, ini bukan makian, tidak. Karena mereka sudah menyerang kaum muslimin. Kalaupun kita bisa membantu kaum muslimin di sana untuk mempertahankan negara Palestina dengan cara membunuh mereka di sana, tidak ada masalah. Ini sampai taraf pembunuhan. Karena kita membantu saudara kita kaum muslimin di sana untuk mempertahankan negara mereka, untuk mempertahankan tumpah darah mereka, untuk mempertahankan negeri kaum muslimin di sana. Maka coba dilihat apakah itu ada pengaruhnya yang besar kepada mereka ataukah tidak. Kalau tidak ada pengaruhnya, untuk apa kita menjadikan diri kita capek dengan makian-makian, tapi ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali untuk memperburuk keadaan mereka. Baik. Untuk yang kedua, tentang apa tadi? Perihal kehabisan visa di Iya. Saudi. Kehabisan uang, kemudian setelah itu berhutang kepada temannya. Temannya mengirimkan ke rekening dia. Temannya mengirimkan dari rekening dia ke rekening orang yang butuh uang ini. Kemudian orang yang butuh uang mengambil uang tersebut di ATM di Saudi. Apakah ini riba? Jawabannya tidak ya. Karena utang piutang itu hanya terjadi ketika antara A dan B ini saja. Hutang piutang terjadi antara A dan B saja. Adapun tindakan B mengambil hutang tersebut di ATM di Saudi, maka ini sudah akad lain. Ya, itu akad lain. Itu akad dia dengan bank. Ya, itu akad dia dengan bank. Pengambilan uang itu akad si B dengan bank. Akad A dan B adalah akad utang piutang. Kalau misalnya uang yang ditransfer ke rekening B sebagai orang yang berhutang, misalnya 10 juta, maka nanti B harus membayar kepada si A 10 juta. Walaupun B ketika ngambil di mesin ATM, dia hanya mendapatkan uang 9.500.000 misalnya. Maka yang dianggap utang tetap 10 juta. Yaitu uang yang dikirim oleh A dari rekeningnya ke rekening si B 10 juta. Itulah nominal hutang yang ditanggung oleh B.
Walaupun ternyata ketika ngambil di ATM, ternyata dia hanya dapat 9.500.000. Karena pengambilan uang di ATM itu adalah akad antara B dengan bank, bukan antara B dengan A. Akad antara A dan B itu akad hutang piutang. Ya, demikian. Mudah-mudahan jelas. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan dari dua pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Baik, barakallahu fikum pemirsa sekalian, alhamdulillah telah terhubung kembali. Kali ini ada Bapak hamba Allah, penelpon kedua kita dari Sulawesi Selatan. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Begini, di tempat kami ada yang menganjurkan mengenai sholat setelah sholat subuh. Beliau mengasih nama dengan sholat sunnah Isra. Apakah memang ada tuntunan dari baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat sunnah ini yang dikerjakan setelah sholat subuh? Terus yang kedua Ustadz. Setelah sholat subuh maksudnya setelah matahari terbit meninggi. Iya, meninggi. Dia kasih nama dengan salat sunnah Isra. Katanya ini satu paket dengan salat duha katanya. Apa memang benar seperti itu, ada salat sunnah Isra yang seperti itu memang? Terus yang kedua Ustadz, ini beberapa Jumat yang lalu setelah khatib naik ke mimbar, khatib hanya mengatakan setelah membaca Assalamualaikum, terus beliau mengatakan innal hamda, tidak menyambung dengan innal hamdalillah, hanya mengatakan innal hamda. Sampai situ terus disambung. Terus di khutbah kedua sama juga, hanya mengatakan innal hamda, tidak menyambung innal hamdalillah. Apakah sholat Jumat itu sah Ustaz? Mungkin itu. Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama tentang salat isyraq. Apakah salat isyraq itu disunnahkan? Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang salat sunnah isyraq ini karena perbedaan pendapat dalam penilaian hadis salat isyraq. Ya, salat sunnah isyraq. Taib. Sebelum kita masuk ke sana, apa itu salat sunnah isyraq? Bagi yang mengatakan bahwa itu disunnahkan, salat sunnah isyraq adalah salat sunnah 2 rakaat minimal yang dilakukan. Salat sunnah 2 rakaat yang dilakukan ketika seseorang dia salat subuh secara berjamaah, kemudian dia berzikir sampai matahari terbit dan meninggi, kira-kira 1/4 jam atau 10 sampai 1/4 jam setelah matahari terbit. Kemudian setelah itu dia salat sunnah isyraq. Barang siapa yang melakukan amalan seperti ini, ya maka dia mendapatkan pahala berhaji dan berumrah secara sempurna. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama-ulama yang melemahkannya, ada ulama yang menghasankannya. Di antara yang menghasankannya adalah Syekh Albani rahimahullah. Taib. Wallahu ta'ala alam, ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan sunnah ini boleh dilakukan. Karena sebenarnya tidak ada tambahan amalan dalam amalan ini. Kalaupun hadisnya lemah, tapi tidak ada tambahan amalan dalam praktek ini. Yang terjadi adalah penggabungan amalan-amalan kebaikan. Salat subuh secara berjamaah di masjid, amalan kebaikan. Setelah itu membaca zikir, ya. Setelah salat ini juga amalan kebaikan. Kemudian berdiam di masjid, ya. Membaca Al-Qur'an, membaca zikir, membaca salawat misalnya, atau zikir-zikir yang lain, atau belajar ilmu agama di sana sampai matahari meninggi, kemudian salat 2 rakaat. Ini ya, ini bukan tambahan amalan ya. Ini amalan-amalan yang disyariatkan.
dua salat ini atau dua rakaat salat isyraq ini, sebagian besar ulama mengatakan itu adalah salat duha yang disegerakan. Itu adalah salat duha yang disegerakan. Sehingga kalaupun hadis yang dinilai hasan oleh Syekh Albani itu dilemahkan, maka ini adalah penggabungan amal-amal kebaikan yang pada asalnya disyariatkan. Maka Anda melihat ya praktek yang seperti ini dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan yang kedua tentang khatib Jum'ah yang mungkin tidak hafal ya. Tidak hafal innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dengan baik. Akhirnya dia ya tidak bisa mengatakannya dengan sempurna. Innal hamda kemudian berhenti. Apakah khutbahnya sah atau tidak? Jawabannya, khutbah tersebut ana melihat sah. Karena bacaan innal hamdalillah itu bukan syarat khutbah. Bacaan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ya sampai akhir di khutbah hajah, maka ini bukan syarat sahnya khutbah Jum'ah. Kalaupun ada orang meninggalkan khutbatul hajah ini dan dia ya melakukan syarat-syarat khutbah, ya maka khutbahnya tetap sah. Ya. Demikian wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, syukuran atas jawabannya. Afwan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, alhamdulillah. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya khususnya dan memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua malam hari ini. Baik, kembali pemirsa, alhamdulillah telah terhubung kembali. Ada penelpon ketiga malam hari ini, Ibu Aisyah di Padang. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Aisyah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Jadi ana mau bertanya tentang acara yasinan nih Ustaz. Ada di suatu kampung itu dia mengadakan acara yasinan setiap 1 pekan sekali, diadakan setiap malam gitu ya Ustaz ya. Jadi dia di sana tuh tidak ada momen takziah atau orang sakit atau orang meninggal gitu Ustaz. Jadi di sana kata-kata orang tersebut momennya untuk silaturahim itu yang pertama. Kemudian ada arisan, kemudian ada mengumpulkan tabungan katanya Ustaz. Ya, bisa didengarkan ya Ustaz? Iya. Iya. Jadi di situ tuh momennya untuk silaturahim, kemudian untuk arisan, kemudian mengumpulkan tabungan katanya Ustaz. Jadi yang jadi pertanyaan, di setiap pengumpulan itu mereka mengadakan tilawah, tapi khusus suratnya surat Yasin sama Al-Kahfi aja Ustaz. Kalau minggu ini surat Kahfi, habis itu minggu depannya surat Yasin gitu Ustaz. Yang jadi pertanyaannya itu tadi Ustaz, kira-kira boleh nggak seperti itu? Ya itu aja mungkin Ustaz. Harinya malam apa? Setiap Rabu malam Ustaz. Rabu malam. Iya, silakan. Baik, cukup Ya Ibu Ustaz ya. ya. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ya, ini pertanyaan tentang hukum pertemuan di sebuah masyarakat yang dilakukan secara rutin. Tujuan dari pertemuan tersebut diantaranya silaturahim atau menguatkan tali persahabatan atau tali kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga di situ ada arisan, ya, yang salah satu fungsi dari arisan adalah menabung atau saling tolong menolong dalam memberikan piutang. Taib, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, di acara ini juga disisipkan acara pembacaan surat Yasin atau pembacaan surat Al-Kahfi. Apakah acara yang seperti ini dibolehkan?
Jawabannya, Ana melihat kalau disisipkan di situ acara pembacaan surat Yasin atau pembacaan surat Al-Kahfi, Ana melihat yang seperti ini tidak dibolehkan. Yang seperti ini tidak dibolehkan. Dan Ana melihat juga kurang mendidik. Kurang mendidik. Alangkah baiknya pembacaan surat Yasin atau pembacaan surat Al-Kahfi tersebut diganti dengan kajian. Misalnya berapa sih waktu yang digunakan untuk membaca surat Yasin? Misalnya 1/4 jam ya. Sudah, ganti saja ada ceramah 1/4 jam. Surat Al-Kahfi lumayan panjang ya. Mungkin untuk membacanya kita butuh waktu sampai 20 menit sampai 30 menit. Ganti saja dengan kajian. Atau para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, ganti pembacaan surat Yasin tersebut dengan membaca tafsirnya. Tafsir surat Yasin atau tafsir surat Al-Kahfi. Dengan seperti itu, pertemuan tersebut akan menjadikan orang-orang mendapatkan pelajaran. Coba bayangkan kalau hanya baca saja. Hanya baca surat Yasin, hanya baca surat Al-Kahfi. Maka tidak ada tambahan pelajaran yang mereka dapatkan. Mereka pulang tidak mendapatkan pelajaran agama. Beda kalau setiap ada acara seperti itu, ada ceramah 1/4 jam, ada ceramah setengah jam, ada kajian tentang adab, tentang akhlak, tentang tauhid, tentang bagaimana beribadah yang sesuai dengan sunnah. 1/4 jam, setengah jam. Itu kalau berulang-ulang terus, maka akan banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang didapatkan. Mereka dapat faedah dunia, mereka juga dapat faedah akhiratnya. Ya, harusnya pembacaan surat Yasin bersama-sama, pembacaan surat Al-Kahfi bersama-sama itu ditiadakan, kemudian diganti dengan kajian-kajian yang tentunya akan memberikan banyak manfaat dan maslahat untuk orang-orang tersebut. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, syukron, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya dari pertanyaan Ibu Aisyah tadi di Padang dan memberikan ilmu bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Baik, telah terhubung kembali para pemirsa. Kali ini ada penelpon keempat, ada Pak Arsyad di Malang. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Arsyad pertanyaannya. Ana ada beberapa pertanyaan, boleh Ustaz? Baik, satu pertanyaan Ustaz. Afwan Pak, kalau bisa satu pertanyaan saja. Oh, satu Baik. aja. Ya, Oh nah. iya. Ini berkaitan soalnya. Mudah-mudahan bisa Ustaz ya. Baik, secara Jadi singkat gini saja. Ustaz, Ya. ini kena sakit yang kira-kira susah sembuhkan. Menurut dokter. Saya sudah kurang jelas suaranya. Gimana? Bisa diulangi Pak Arsyad? Anak divonis sakit yang menurut dokter susah sembuhkan. Iya. Kayak bekas stroke gitu dokter. Pas Ustaz. Sakit yang menurut dokter Ya. susah untuk disembuhkan terus? Iya, seperti bekas stroke. Bekas stroke. Iya, kayak nyeri satu badan, setengah badan. Iya. Pertanyaannya? Dan qadarullah anak berhasil berangkat umroh sebelum COVID ini kejadiannya, sebelum COVID. Iya. Saya ikhtiar minta kesembuhan Allah, nangis di Mekah situ, di Ka'bah dengan umroh, terus minum air zam-zam apa. Tapi qadarullah kok belum ada kesembuhan ya Ustaz. Iya. Itu kenapa Ustaz? Iya. Apa anak yang salah, bagaimana Ustaz? Baik, Sudah? Pak Arsyad. Sedangkan katanya kalau kita minta sama Allah itu Allah dekat. Iya. Baik, cukup Pak Arsyad? Iya boleh. Iya. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu Wajazak fiik. khair. Wa fikum barakallah. Iya.
Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Pak Arsyad. Pak Arsyad punya penyakit, ya. Saya tadi dengarnya bekas stroke. Dan alhamdulillah bisa sampai menunaikan ibadah umroh. Kemudian dalam ibadah umroh tersebut Pak Arsyad ya berdoa dengan sangat kuat, ya. Minum air zam-zam juga berdoa, ya. Tapi sampai sekarang ya Pak Arsyad belum merasakan bahwa doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan ya Pak Arsyad, yaitu sembuh total. Para jamaah sekalian rahimanallah rahimakumullah, kita harus sadar bahwa kita itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan raja. Sehingga tidak mungkin semua yang kita inginkan akan kita dapatkan. Kita hamba sahaya. Kita budaknya Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang kita inginkan Allah tidak kasih. Ada hal-hal yang tidak kita inginkan Allah berikan. Iya. Karena kita memang budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba sahayanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah raja yang hakiki. Allah bisa berkehendak, Allah bisa melakukan apapun yang Dia kehendaki. Ini yang pertama yang harus kita camkan. Kemudian yang kedua, dalam berdoa kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita tidak boleh merasa bahwa kita sudah banyak berdoa. Kita sudah lama sekali berdoa, tapi kok tidak Allah ijabahi. Tidak boleh seperti itu. Ini tergesa-gesa dalam berdoa. Kita harus continue dalam doa kita. Kita harus sabar dalam doa kita. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang kita inginkan. Tergesa-gesa dalam berdoa ini dilarang dalam agama. Taib. Kemudian yang ketiga, kita harus sadar bahwa belum tentu yang kita inginkan itu lebih baik untuk kita. Belum tentu yang kita inginkan itu lebih baik bagi kita. Bisa jadi yang Allah kehendaki itulah yang terbaik untuk kita. Kita nggak tahu. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan terus menerus, akhirnya malah kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Terlena dengan dunia. Bisa jadi. Bisa jadi dengan adanya penyakit yang menimpa kita, akhirnya kita mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang ingin Anda sampaikan di sini, setiap doa hamba itu diijabahi oleh Allah. Hanya saja bentuk ijabahnya itu berbeda-beda. Setiap doa kita itu pasti diijabahi oleh Allah, ya selama doa tersebut kita lakukan dengan ikhlas sesuai dengan tuntunannya. Itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuk ijabahnya ini yang berbeda-beda. Ada yang bentuk ijabahnya kita dihindarkan dari mudarat yang sebanding dengan doa tersebut. Ada yang bentuk ijabahnya nantinya kita akan diberikan yang sesuai dengan itu di akhirat, bukan di dunia. Dan ada yang bentuk ijabahnya adalah kita diberikan di dunia ini sesuai dengan yang kita minta. Inilah yang harus kita fahami. Jadi jangan sampai kita merasa doa-doa kita kok tidak diijabahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti itu. Setiap doa kita asalkan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bentuk ijabahnya bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena bentuk ijabahnya doa itu ada 3 macam tadi. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai kita merasa rugi
dengan doa-doa kita. Jangan sampai kita merasa rugi dengan doa-doa kita. Kita katakan, Ustadz, saya sudah berdoa 20 tahun, tapi Allah tidak berikan apa yang aku inginkan. Saya rugi. Jawabannya tidak rugi sama sekali. Karena setiap kita berdoa, kita mendapatkan pahala. Setiap kita berdoa, itu ada pahala yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau misalnya selama 20 tahun kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk satu hajat, maka selama itu juga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi pahala tersebut, atau bisa dipastikan pahala tersebut itu lebih bermanfaat bagi kita daripada apa yang kita inginkan ya di dunia ini. Kemudian tadi juga, setiap kita berdoa pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita merasa rugi dengan setiap doa kita. Sehingga dengan ini harusnya kita terus semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah tidak berikan apa yang kita inginkan, maka Allah akan ganti untuk kita, ganti yang lebih baik, lebih berkah, ya, dan lebih kita butuhkan. Wallahu taala a'lam. Syukron Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya tadi. Pak Arsyad di Malang, barakallahu fikum. Baik, kembali pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, telah terhubung bersama kita malam hari ini. Ada penelpon kelima, Pak Seno di Malang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Seno pertanyaannya. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama, apa hukumnya dropshipping? Nah, itu terus yang kedua, banyak dari para dropshipper, bahkan juga business owner, kita melakukan iklannya yang cukup besar saat ini di platform Meta. Nah, sedikit kebingungan Ana di sini, Ustaz. Kan ada fatwa MUI bahwasannya boikot produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel gitu. Nah, Meta ini salah satunya, Ustaz. Apakah kita istilahnya wajib mengikuti fatwa itu, atau boleh saja kita berbisnis dengan Meta, yaitu untuk iklannya itu, Ustaz? Syukron seperti itu, Ustaz. Baik, cukup Pak Seno. Cukup. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama tentang dropshipping ya. Dropshipping ini macamnya banyak ya. Tapi Anda bisa berikan jawaban ya tentang satu bentuk dropshipping yang dibolehkan, yaitu kalau kita jadikan skema dropshipping ini sebagai skema salam. Dan skema salam ini caranya adalah dengan kita menawarkan kepada calon pembeli barang dengan kriteria-kriteria tertentu. Ya, kita sebutkan spek-speknya. Misalnya kalau kita menjual HP, maka kita kasih speknya. HP ini mereknya merek A, kemudian memorinya sekian, kekuatan atau kecepatan prosesornya sekian. Kita berikan spek secara detail, kemudian warna, kemudian tahun produksi berapa, ya baru atau second, dan seterusnya. Kemudian setelah itu ketika pembeli tertarik, maka pembeli dan penjual mengadakan jual beli dengan membayar harga secara kontan, tidak boleh dikredit, nggak boleh dicicil. Jadi misalnya harga HP tersebut 10 juta, maka dia harus mentransfer sejumlah uang 10 juta itu.
Kemudian setelah itu penjual mengirimkan barangnya. Bisa jadi penjual tadi belum punya barang itu, bisa jadi sudah punya. Ini dibolehkan dalam skema salam. Tapi dengan syarat tadi. Dengan syarat ya dia pembeli mentransfer atau membayar uang secara kontan. Ketika pembayaran secara kontan, ya maka bisa dimasukkan ke skema akad salam. Dan salamnya ini masuk dalam salamul hal. Ya, masuk dalam kategori salamul hal. Kalau skemanya seperti ini, Ana melihat ya dibolehkan. Kalau misalnya orangnya tidak punya barangnya, kemudian dibayarnya juga dicicil, maka seperti ini tidak dibolehkan. Seperti ini tidak dibolehkan. Karena nanti akan ada hutang di sisi pembeli, ada juga hutang di sisi penjual. Jadi penjual hutang kepada pembeli karena belum ada barangnya, dan pembeli hutang kepada penjual karena pembayarannya tidak kontan. Maka yang seperti ini masuk dalam kategori bai'ul kali bil kali, sehingga tidak dibolehkan. Atau misalnya dropshippingnya emas, maka tidak boleh. Karena emas itu harus yadan biyatin, harus diserah terimakan dalam satu majelis. Jadi uangnya diserahkan, barangnya diserahkan dalam satu majelis. Iya. Intinya dropshipping ini banyak jenisnya ya. Tapi yang saya sampaikan tadi, yang pertama yang dibolehkan yaitu skema akadnya dijadikan sebagai skema akad salam, yaitu akad pesan pengadaan barang. Akad pesan pengadaan barang. Dengan skema akad salam ya, maka ya dropshipping menjadi dibolehkan ya selama syarat-syarat akad salam dipenuhi. Demikian wallahu taala alam. Satu lagi tadi Ustaz, perihal boikot dalam penggunaan iklan. Fatwa para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Fatwa MUI itu ya tidak mengikat ya. Jadi bedakan antara fatwa dengan keputusan hakim. Fatwa itu tidak mengikat, sedangkan keputusan hakim itu mengikat. Kekuatan keputusan hakim itu punya daya paksa. Itulah makna dari mengikat. Dia punya daya paksa. Beda dengan fatwa, ya fatwa itu tidak punya daya paksa, tidak mengikat. Dan fatwa MUI tersebut, ya belum dipaksakan oleh pemerintah, belum diberlakukan oleh pemerintah, sehingga bagi yang merasa keberatan dengan fatwa tersebut karena sulitnya dia berbisnis tanpa produk-produk tertentu yang ada afiliasinya dengan orang-orang Yahudi, maka Anda melihat ya tidak ada masalah ya, apalagi tadi tujuan untuk tujuan bekerja sama dengan platform Meta adalah untuk iklan, untuk promosi. Maka Anda melihat yang seperti ini tidak ada masalah, karena kalau ini diwajibkan untuk tidak dilakukan, ini akan sangat memberatkan sekali ya. Ada haraj, ada masyakkah di sini. Kalau misalnya ingin menjauhi untuk tujuan membela kaum muslimin, ya silahkan. Tapi untuk mewajibkannya, ya, maka ini ya, perlu dilihat kembali maslahat dan mafsadahnya. Kalau maslahatnya lebih kecil dan mafsadahnya lebih besar, maka
Ana melihat ya tidak ada kewajiban untuk melakukan fatwa atau menerapkan fatwa MUI tersebut dalam kondisi yang seperti itu. Ya, karena fatwa MUI itu juga dasarnya adalah maslahat dan mafsadah. Dasarnya adalah maslahat dan mafsadah. Adapun tentang mengadakan jual beli atau muamalah maliyah dengan orang-orang Yahudi, maka pada asalnya hukumnya dibolehkan. Pada asalnya hukumnya dibolehkan. Menjadi tidak boleh ketika mudaratnya lebih besar. Ketika mudaratnya lebih besar. Tapi kalau misalnya maslahat untuk melakukannya itu lebih besar, maka dibolehkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu berjual beli dengan orang Yahudi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika beliau wafat Sallallahu Alaihi Wasallam, baju perang beliau masih beliau gadekan di tangan orang Yahudi. Iya, itu menunjukkan bahwa bermuamalah dengan orang Yahudi dengan cara yang halal pada dasarnya dibolehkan. Menjadi tidak boleh ketika mudaratnya lebih besar. Makanya pada kasus-kasus di mana kita ketika meninggalkan muamalah dengan orang Yahudi, mudaratnya menjadi lebih besar, maslahatnya menjadi lebih kecil, maka pada kondisi-kondisi seperti itu, Ana melihat hukumnya kembali ke hukum asal, yaitu boleh, ya, boleh melakukan muamalah dengan mereka. Demikian, wallahu taala alam. Baik Ustadz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan katsiran, Masya Allah. Semoga jawaban tadi bisa memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya, khususnya ada Pak Seno tadi di Malang. Dan juga semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya yang menyimak pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, itu tadi menjadi pertanyaan terakhir bagi kita pada malam hari ini pada pertemuan live interaktif konsultasi Islam. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum atas jawaban-jawaban dan ilmu yang telah disampaikan. Dan alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung acara pada malam hari ini. Silakan bagi yang masih ingin bertanya untuk disimpan pertanyaannya dan akan disampaikan nantinya di pertemuan yang berikutnya insya Allah. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita tutup, kami ingin mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan pemirsa saksikan terus program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui website kami di www.fatwatv dan di www.dewanfatwa.com. Dan juga jangan lupa pemirsa untuk menyimpan kontak WhatsApp kami pada nomor 0821 706087 untuk memudahkan interaksi kita ke depannya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran kami sampaikan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar yang menyimak live interaktif kita malam hari ini. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nazar sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya